Anak-anak, apakah sudah paham? Kenapa anak-anak dari pembelajaran tadi kurang bersemangat ya? Sepertinya Ibu Isti lagi bingung. Ya ini Pak, soalnya tadi anak-anak saat pembelajaran kurang antusias. Memangnya kondisi kelas Ibu tadi bagaimana? Jadi seperti ini Pak, dalam pembelajaran tadi saya melihat beberapa siswa hanya diam dan tidak memberikan respon sama sekali Pak. Oh, begitu. Iya Pak, ada juga anak yang aktif sekali, suka bergerak dan berbicara. Wah, keren sekali siswanya, Bu. Kok bisa Pak? Harusnya Ibu bersyukur bisa mempunyai kelas yang beragam karakter seperti itu. Jadi Ibu mempunyai kesempatan yang banyak mengembangkan berbagai jenis potensi siswa Ibu. Wah, saya gagal paham nih Pak dengan perkataan Bapak. Ibu Isti, apakah masih ingat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan? Saya ingat tentang asas pendidikan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani, Pak. Bahwa sebagai guru itu kita harus mampu menjadi suri tauladan bagi siswa, mampu memberikan semangat serta dorongan kepada siswa kita, Pak. Nah, itu Ibu tahu, tapi jangan lupa Bu, bahwa pendidikan itu sebagai penuntut. Maksudnya, Pak? Jadi, dalam mendidik siswa, kita harus menuntun mereka agar berkembang sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing, Bu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu layaknya petani yang sedang menanam jagung. Anak-anak diibaratkan bulir-bulir jagung. Jika biji jagung ditanam di tempat yang subur, mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, meskipun kualitasnya kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan serta tangan dingin Pak Tani. Sebegitupun sebaliknya. Biarkan anak berkembang dengan kecepatannya masing-masing, tanpa terlalu memberikan intervensi pada kodrat anak tersebut, Bu. Biarkan mereka menjadi manusia yang merdeka tanpa mengganggu kemerdekaan orang lain juga, Bu. Lantas, caranya bagaimana, Pak? Kalau saya, Bu, melakukan asesmen diagnosis sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya buat apa, Pak? Agar saya bisa mengetahui kemampuan awal anak dalam pembelajaran saya, Bu. Selain itu, saya juga mengerti model belajar yang tepat untuk masing-masing anak. Berdasarkan analisis tersebut, saya berharap bisa memberikan tuntunan yang baik dan sesuai dengan pribadi anak-anak dalam proses pembelajarannya, Bu. Untuk pembelajarannya bagaimana, Pak? Dalam pembelajaran, saya menggunakan berbagai sumber belajar, model pembelajaran yang kooperatif seperti PBL, Discovery Learning, atau PJBL. Bahkan, saya menggunakan pendekatan TIPEC seperti games, video, animasi, komik, bahkan kadang saya memberikan tugas untuk membuat video di media sosial, Bu. Jadi pembelajaran yang dilakukan Pak Andi bervariasi dan menarik ya? Memangnya tidak apa-apa, Pak, jika anak-anak dikasih tugas di media sosial? Jelas tidak apa-apa, Bu. Kita sebagai guru harus mengikuti perkembangan zaman dan kodrat didik kita. Kita harus menyesuaikan dengan zamannya siswa kita, Bu, sehingga anak-anak juga nantinya mempunyai keahlian yang memang dibutuhkan pada zamannya. Tapi jangan lupa, Bu, arahkan anak didik kita untuk tetap berlaku sesuai kebudayaan di lingkungan kita. Baik, Pak. Ternyata bisa juga ya, Pak, memberikan tugas menggunakan media sosial. Benar, Bu. Selain itu, ini sebagai upaya kita untuk membentuk peradaban bangsa juga, Bu. Selain itu juga, pendidikan merupakan wadah terjadinya interaksi pengajaran di mana kebudayaan dari suatu masyarakat akan terbentuk. Pada akhirnya, pendidikan ialah fondasi dari bangsa. Jadi, langkah konkretnya di dalam kelas bagaimana, Pak?
Kita bersama-sama menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, sekaligus mendorong siswa kita untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan berkolaborasi. Caranya dengan menggunakan pembelajaran yang inovatif, gunakan juga berbagai sumber belajar, terutama budaya dan lingkungan, Bu. Karena muara akhir pendidikan itu kan perubahan budi pekerti anak-anak, Bu. Tak lupa juga gunakan teknologi sebagai pendukung pembelajaran kita, Bu. Untuk media dan tugas ya, Pak? Benar, Bu Istiqomah, agar terciptanya Merdeka Belajar. Alhamdulillah, saya dapat pencerahan setelah berbincang dengan Pak Andi. Nanti sering-sering kita berkolaborasi, melakukan refleksi dari pembelajaran kita ya, Bu. Siap, Pak. Kalau begitu, saya mau mempersiapkan asesmen diagnosa dulu ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Bu. Semangat dan salam bahagia.